Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Kita sudah sampai bab sebab hadas kecil. Kalau bahasa kita, yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu yang menjadi sebab hadas kecil, ini yang akan kita bahas. Para jamaah yang saya hormati, dalam kitab Minhajut Thalibin dikatakan babu asbabil hadatsi hiya arba'atun. Bab tentang sebab hadas kecil, hal-hal belum muncul ya? Kok ini bab tentang sebab hadas kecil. Dalam kitab Minhajut Thalibin dikatakan babu asbabil hadatsi, bab tentang sebab hadas kecil. Sebab hadas kecil itu kata Imam Nawawi arba'atun, ada 4. 1. Khuruju syai'in min kubulihi au duburihi illal mani. Keluarnya sesuatu dari kubul, kemaluan depan, ataupun dubur, kemaluan belakang, kecuali yang keluar sperma. Maka orang yang keluar sperma itu tidak batal wudunya tapi wajib mandi. Apa dalilnya? Dalil tentang pembatal wudu itu ada pada surat An-Nisa. Di Al-Quran dikatakan wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamasmun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Al-Quran, jika kalian dari tempat buang air, maka kalian perlu berwudu, dan ini menjadi sebab wudu yang pertama. Makanya yang membatalkan wudu itu 1, keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun belakang, baik yang keluar padat cair, baik sing metu angin utawa sak ampase, batal. Paham nggih? Jadi semuanya itu batal. Pokoknya keluar itu batal. Baik keras maupun basah, baik yang biasa keluar seperti kencing, atau ngapunten jenengan waktu pipis kok yang keluar bukan kencing tapi darah, tetap batal. Jadi yang keluar dari jalan dua itu apapun itu batal. Baik pisah atau senyambung itu batal, sedikit atau banyak, keluar sendiri atau terpaksa itu juga batal. Dan ini berlaku untuk orang hidup. Kalau orang mati tidak berlaku. Maksudnya bagaimana? Andaikan ada orang meninggal, kan wajib dimandikan, wajib diwudui. Ya apa enggak? Setelah diwudui, kok kemudian keluar lagi kotorannya, maka tidak perlu wudu ulang. Karena bagi orang mati wudunya tidak ada batal. Tapi kalau jenengan yang hidup, setelah wudu kok keluar, maka wudunya batal. Tapi kalau untuk orang mati tidak bisa batal. Paham nggih? Jadi tidak usah seakan sing mati mek diwudui terus engko. Jadi orang mati mau dimandikan, ngapunten nggih, ngapunten. Bahkan ngapunten sangat. Andaikan hubungan intim itu mewajibkan mandi junub enggak? Nggih.
tapi khusus yang hidup. Kalau yang mati tidak wajib. Ngapunten, umpama ada kasus. Ada orang mati kok diperkosa. Wis mari adusi lengkap. Mari adus, mari mandi. Umpama ada istrinya atau suaminya yang ada kelainan. Wis ero mati kok kemudian dipaksa berhubungan intim. Maka tidak perlu mandi ulang. Paham nggih? Tidak perlu mandi ulang. Dia cukup mandi itu dia tidak batal. Jadi mandi atau wudhunya orang mati tidak batal. Pun. Keluar sperma tidak membatalkan wudhu karena mewajibkan mandi seperti orang yang keluar sperma karena melihat atau mimpi dalam keadaan tidur. Ini yang kemudian kita perlu pahami bersama. Pun, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan baik depan maupun belakang, dan ini berlaku baik padat, cair, biasa keluar atau jarang. Ini yang pertama. Walawin sada makhrajuhu wa fataha tahta ma'iddati fa kharajal mu'tad naqadha. Andaikan ada orang tidak bisa kencing. Nah, ada orang kena kencing batu kan tidak bisa keluar. Atau punya penyakit apapun. Kemudian oleh dokter diberikan lubang supaya bisa keluar. Paham nggih? Pun. Maka wamfataha tahta ma'iddah, kalau lubangnya itu di bawah perut, di bawah pusar. Ngapunten tak. Jadi pusar itu kan pusar sampai kemaluan. Jadi andaikan dokter itu kemudian membuat lubang karena dia nggak bisa pipis, umpama ada kasus tertentu, oleh dokternya ini dibuatkan kateter. Jadi jalan keluarnya kencing itu lewat lubang lain dilubangi, tapi lubangnya di bawah pusar. Maka kalau dari lubang baru itu keluar sesuatu, maka batal. Karena fungsinya sama dengan kemaluan kencing. Paham nggih? Pun. Au fauqaha wa huwa musaddun au tahtaha wa huwa munfatihun fala fil adhar. Tapi kalau ada orang tidak bisa kencing, tapi kemudian dibuatkan lubang, lubangnya kok di atas perut, di atas pusar, maka andaikan keluar dari situ sudah batal. Paham? Atau ada orang masih bisa kencing, tapi ada lubang, yang di lubang itu juga bisa keluar, tapi lubangnya di bawah perut, maka tidak batal kalau keluar dari lubang tersebut, karena yang asli masih normal. Jadi ada dua, tapi ini kan kasusnya jarang. Tapi umpama ada kasus, ada orang punya penyakit, kan seorang itu penyakitnya kan macam-macam. Ada orang punya penyakit kok kemudian tidak bisa kencing, oleh dokter dibuatkan lubang. Kalau lubangnya di bawah pusar, maka kalau keluar fungsinya sama dengan kemaluan, batal. Tapi kalau lubangnya ditaruh di atas perut gitu, dilubangi di atas perut, ini fungsinya tidak sama dengan kemaluan. Jadi andaikan keluar, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Paham nggih? Pun, ini yang kemudian kalau ada tapi kan jarang kasusnya, jarang. Cuma andaikan ada kasus seperti itu ya, kan ada orang sakit tuh kadang-kadang dikasih kateter nggih. Ada beberapa penyakit tuh kasih kateter karena dia nggak bisa kencing. Lah itu kalau keluar dari itu batal. Lanjut. Atsani zawalul aqli illa nauma mumakkinin maq'ada. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal kecuali karena tidur, dan tidurnya itu dalam kondisi duduk yang pantatnya nempel ke tempat duduk. Jadi yang termasuk hilangnya akal itu orang mabuk. Orang mabuk itu wudunya batal karena akalnya hilang. Atau karena tidur. Maka orang yang tidur itu wudunya batal kecuali tidurnya pantate nemplek nang enggene duduk. Nah, kayak jenengan begini, tidurnya begini. Makanya kalau ngapunten, ini sering terjadi, saya lihat orang yang sholat Jumat biasanya, biasanya waktu paling tidur, paling nyenyak itu kan waktu khotib khutbah. Iya pandai bapak-bapak ini kan pengalaman. Khotib khutbah itu kan waktu tidur. Nah hati-hati kalau jenengan waktu khutbah tidur. Kalau tidur begini aman. Tapi kalau tidurnya setelah begini kemudian oleng begini, ini kan sudah lepas. Kalau sudah lepas maka batal. Jangan sampai lanjut sholat Jumat wudu isik. Paham nggih? Makanya mek turu ya wis antengin, tapi kan ya repot anteng. Jadi makanya ada. Saya sering lihat itu begini. Ada orang jamaah itu waktu khutbah turu ngene. Nah, ini kan sudah tidak nempel.
Kalau sudah nempel, maka andaikan dia mau sholat Jumat harusnya wudhu dulu. Wong ada yang sampai tidurnya begini, sampai kemudian kepalanya itu ke bawah, itu pasti ngangkat ini. Paham nggih? Ya, kecuali ini tok aman, aman. Makanya sing paling enak sampean mek itu khutbah, golek panggonan sing nepak. Pojokan buri ngono kan enak nepak. Kan nepak wis ngene wis karuan. Nek tengah itu kan resiko guling, resiko mumpuri. Itu kan resiko. Paham nggih? Sing paling enak ya durunge khutbah, ngopi isik mendak ngantuk. Mosok khutbah wae turu, wae ngono ceramah malah turu. Oh, ini yang kemudian. Apa dasarnya? Dasarnya hadis riwayat Abu Dawud, wika usahi al-ainain. Jadi kata Rasulullah SAW, pantat itu ibarat sesuatu itu punya tali. Talinya pantat itu mata. Kalau mata sadar berarti pantat itu masih ada talinya. Artinya dia bisa ngontrol kentut atau tidak kentut. Tapi kalau kemudian tali ini lepas, kapan tali lepas? Kalau tidur, maka pantat itu seperti orang yang nggak ada talinya. Jadi gampang kentut. Jadi sebenarnya tidur itu membatalkan wudhu karena kentutnya. Tapi kalau orang tidur itu karena matanya sudah tidak sadar, maka kemudian oleh Rasulullah SAW disuruh wudhu. Paham nggih? Pun. Ini berlaku untuk tidur, pingsan juga sama, mabuk atau gila. Itu batal wudhunya. Tidak berlaku untuk orang ngantuk, untuk orang yang termenung. Kalau jenengan termenung, melongong, ini tidak batal. Atau ngantuk. Apa tandanya ngantuk? Tandanya ngantuk kata ulama masih dengar suara meskipun tidak jelas. Ya kalau jenengan koyo ngomong apa tapi sik krungu ngono lho. Khotibe ngomong apa iku sik krungu tapi ngomong apa tidak jelas. Itu berarti ngantuk. Berarti tidak batal. Tandanya tidur kata ulama adalah mimpi. Jadi sampeyan mek khutbah ngene wis tutuk Jakarta itu berarti mimpi. Berarti turu mek pantat tidak netep maka batal. Paham nggih? Jadi kata ulama tanda ngantuk sama tanda tidur itu dua. Ngantuk itu tandanya masih dengar suara, jenengan kupingnya sik krumangsa krungu tapi tidak jelas. Kayak wong ngeroweng. Itu berarti jenengan ngantuk belum tidur. Maka jenengan tidak batal. Tapi kalau tanda tidur adalah mimpi, mek sampeyan wis mangi tutuk Surabaya, tutuk nang Jakarta, tutuk nang Arab Saudi, iku tandane mimpi. Berarti batal. Paham nggih? Pun. Di antara kecuali Rasulullah SAW memang salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau meskipun tidur tidak batal karena beliau selalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan, hatinya selalu terjaga. Ini termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Amin. Pun. Ini yang kedua. Nah, ini penting. Makanya kalau jenengan di tengah-tengah sholat, kalau kentut, maka kentutnya ada dua kemungkinan. Kalau yakin batal wajib ngulang sholat. Makanya saya sering ngomong ke jenengan, setan itu kan macam-macam. Ada setan sing khusus goda orang wudhu. Namanya setan apa? Masih ingat? Bukan. Kalau yang wudhu apa? Walhan. Setan yang khusus goda orang wudhu namanya apa? Walhan. Ciri-cirinya apa? Was-was ngentekno banyu. Itu berarti ciri-cirinya setan walhan. Ada setan yang khusus goda orang sholat namanya apa? Khonzab. Iling-iling, ada setan yang khusus goda orang sholat namanya setan khonzab. Ciri-cirinya apa? Biasa nih mek sholat iku ciri-cirinya dua. Satu, isini sholat gampang lali, joboni sholat gampang ing. Wes iku cirine. Mulai teko ustad, wong biasa, kiai ya padha ae mek sholat ngono. Ciri-ciri sholat itu jenengan eling-eling. Sampean golek kunci 2 jam, coba sholat. Insyaallah eling. Jenengan coba golek HP mulai memang digolek tidak ketemu, coba sholat. Itu pasti ingat. Engkau waktu salam lali maneng. Loh kenapa kok ingat Ustaz? Karena memang ada setan khusus yang goda orang sholat. Apa cara godanya? Luar sholat gampang iling. Paham ya? Makanya jenengan kadang-kadang sholat tuh sing tidak dipikir. Saiki tanggal tuwe wayai gajian itu so mikir. Padahal memang tidak mikir.
Engko wayahe cicilan, mang ndak mikir, waktu sholat iso mikir. Ono ae sing dipikir, itu memang ciri khas sholat. Tapi isinya sholat gampang lupa. Makanya kalau jangan ada imam kok lali baca Fatihah, lali tahiyat awal, itu wajar karena memang ada setan yang khusus goda orang sholat. Paham nggih? Pun yang kedua, ciri-cirinya setan khonzab ini yang selalu saya sampaikan adalah nyebuli dubur. Loh ya, coba jenengan itu pasti ini ciri khas sholat. Durunge sholat, weteng ndak popo. Engko mek sholat kroso koyo ono sing salah ngono. Loh itu memang ciri khas sholat. Durunge sholat, dubur itu ndak masalah. Engko sholat koyo kembut-kembutan. Ya apa ndak? Pernah ngalami nggak jenengan? Waktu sholat koyo kembut-kembutan, koyo ngentut ya ndak? Itu memang ciri khas sholat karena ono sing nyebuli. Sampai waktu sholat ikut disebuli sama setan. Makanya koyo ngentut koyo ndak. Kata Rasulullah SAW, kalau itu terjadi, kata Rasulullah SAW, jangan dibatalkan. Karena itu dari setan. Kecuali yakin. Kecuali ambune wis krasa, ya berarti wah batal. Utawa ambune ndak krasa, suarane banter. Berarti kan, tapi mek sik koyo kembut-kembutan iki ngentut apa ndak, kata Rasulullah SAW, lanjutkan. Karena kalau jenengan ndak lanjutkan, jenengan batalkan, insya Allah jenengan akan jadi orang was-was. Saya pernah ngalami itu di pesantren dulu, Pak. Waktu saya masih pesantren tuh, waktu saya masih muda itu ya nggak tahu hadis ini. Jadi saya itu sholat itu bisa 3 kali wudhu. Kawit sholat, koyok ngentut koyok ndak tak batal no, wudhu mana? Engkau nanti juga sama. Tapi anehnya setelah sholat perasaan itu hilang. Kalau sholat selesai itu perasaan ngentut ndak itu hilang. Tapi nanti waktu sholat muncul lagi. Karena memang itu dari setan. Makanya kalau jenengan seliti kembut-kembutan waktu sholat, ojo dibatal no. Nek sampean batal lo, insya Allah sampean was-was. Sampean kok yang ngono terus. Paham nggih? Nanti kalau jenengan lawan, insya Allah sholat selanjutnya akan hilang sendiri. Ya kalau jenengan pemah kok kembut-kembutan gitu ya, jenengan lanjut gitu. Nanti dapat 2-3 kali sholat, insya Allah itu akan hilang. Berarti setan ini sudah kalah, sudah gagal. Paham nggih? Oh, ini yang salah. Nah, dari sinilah muncul kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena ragu-ragu. Jadi begini, jenengan biar tidak was-was itu caranya begini. 1, kalau kita punya wudhu, kita ragu batal atau enggak, maka kembalikan ke hukum asal. Punya wudhu tidak batal. Jangan punya wudhu dari masjid, dari rumah ke masjid, sudah wudhu dari rumah. Perjalanan koyok ngentut, koyok nyekel wong wedok, itu kan belum yakin. Maka jenengan masuk masjid tidak usah wudhu ulang, langsung sholat. Tapi kalau jenengan dari rumah belum wudhu, nyampe jeding masjid, ketemu konco, ngobrol ngalor ngidul. Ketika ngobrol ngalor ngidul, setelah ngobrol jenengan ragu, saya ngobrolnya setelah wudhu atau sebelum wudhu. Maka kata ulama dianggap belum wudhu karena asalnya belum wudhu. Paham nggih? Sama dengan jenengan sholat. Kalau di tengah-tengah sholat saya ragu, tadi baca Fatihah saya belum Ar-Rahmanir Rahim atau sudah. Kalau masih baca Fatihah, diulang. Saya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ragu, tadi baca alhamdulillah atau enggak, maka diulang. Tapi kalau jenengan sudah baca waladdallin amin, kok ragu, tadi alhamdulillah sudah dibaca atau enggak, maka dianggap sudah dibaca karena sudah selesai. Kalau jenengan di tengah-tengah sholat ragu 3 atau 2, maka ambil 2. Tapi kalau jenengan sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kok ragu, tadi sholatnya saya zuhur 3 atau 4, maka dianggap 4, tidak usah sholat ulang. Paham nggih? Ini bedanya. Bon, ini yang kemudian harus difahami bersama. Lanjut. Yang ketiga, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah iltiqa'u basyaratai rajul wal mar'ah. Bertemu kulitnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Saya ulang lagi, bertemu kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau jenengan punya wudhu salaman sama saudari kandung, batal atau enggak? Kenapa? Karena mahram. Salaman sama ibu, batal apa enggak? Salaman sama sepupu,
Batal karena sepupu bukan mahram. Karena sepupu kita bisa nikah dengan sepupu. Termasuk yang batal kalau dalam madhab Syafi'i adalah salaman bersentuhan kulit dengan istri. Karena istri itu bukan mahram. Istri mahram atau bukan? Bukan. Buktinya bukan mahram apa? Sekarang istri kita. Karena mahram itu artinya adalah perempuan yang haram dinikah. Ayatnya apa? Dalilnya Imam Syafi'i adalah ayat surah An-Nisa, aula mastumun nisa. Di antara yang membatalkan wudu adalah menyentuh perempuan. Di hadis yang lain, riwayat Imam Malik dikatakan qublatur rajul imra'atu wahjassuha biyadi minal mulabasah. Orang yang mencium istrinya atau memegang istrinya itu termasuk menyentuh yang bisa membatalkan wudu. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan hadis Siti Aisyah itu pernah disentuh oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah wudu? Ketika Rasulullah kemudian mau ke masjid itu sempat menyentuh Siti Aisyah. Itu kata mazhab Syafi'i, nyentuhnya Rasulullah SAW itu ada penghalangnya. Makanya Syafi'i itu lebih cenderung ikut pendapat, kalau Syafi'i mengambil pendapat menyentuh perempuan yang bukan mahram termasuk istri itu batal. Paham ya? Ini kalau kita lihat mazhab Syafi'i. Bon. Nah, yang membatalkan itu adalah satu, tidak ada perbedaan menyentuh dan disentuh kalau Syafi'i yang kuat. Menyentuh tanpa syahwat, pokok nyentuh, nyetrum tidak nyetrum kalau Syafi'i batal. Paham ya? Nanti ada bedanya dengan selain mazhab Syafi'i. Terpaksa atau lupa, sengaja atau tidak sengaja, lelaki normal atau impoten tetap batal. Ini Syafi'i. Pokok nyentuh, syahwat tidak syahwat, impoten tidak impoten, itu batal. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kemudian antara anggota asli atau lebih dan seterusnya. Ini meskipun anggota yang disentuh, kalau kata mazhab Syafi'i itu anggota yang mati rasa, tetap batal. Pokok nyentuh. Itu Syafi'i. Pokok nyentuh batal. Kecuali yang disentuh itu anak kecil yang masih tidak layak untuk disyahwati. Ada beberapa ulama yang mengatakan umur 6 tahun ke bawah itu tidak batal. Tapi kalau umur sekarang, anak-anak sekarang itu kan sudah gampang dewasa, Pak. Umur-umur pitu, umur-umur 8 itu saya kira arek-arek wis iso macak. Itu kalau disentuh bisa batal. Tapi kalau anak kecil sing umbelen itu gak batal. Paham nggih? Pun. Persentuhan yang membatalkan adalah kulit, bukan kuku. Nyentuh rambut istri batal enggak? Enggak batal. Nyentuh kukunya, nyentuh giginya, enggak batal. Jadi kalau sampai enggak ingin batal, sampai nyentuh giginya istri enggak apa-apa. Tapi kalau kulit batal. Jadi yang batal itu hanya kulit, bukan kuku, bukan rambut, bukan gigi. Ketika kulit ditutupi dengan penghalang, pakai kain, meskipun kainnya tipis, maka tidak batal. Yang batal itu kalau bersentuhan langsung. Daki yang tebal bukan penghalang, bersentuhan sama laki-laki atau sama perempuan tidak membatalkan. Ini yang kemudian bisa membatalkan wudu. Paham nggih? Bon. Atas Pak, termasuk mahram itu kemarin ada kasus yang sempat viral. Termasuk mahram itu adalah mantan menantu. Mantan menantu itu tetap mahram. Jadi kalau jenengan begini, kapan-kapan kita bahas mahram lah. Biar kita paham siapa mahram itu, karena banyak yang keliru. Tetap begini. Ini Ahmad. Ahmad punya anak Ali. Ali nikah sama Fatimah. Nah, berarti Fatimah ini statusnya apa? Mantu. Umpama Ali wafat atau ini cerai. Ali dengan Fatimah cerai. Maka kalau kita kan ngomongnya mantan menantu, tapi dalam Islam itu tidak ada mantan menantu, Pak. Maka Fatimah ini mahram ke sini. Jadi meskipun dia sekarang sudah bukan menantunya Ahmad, itu andaikan salaman itu boleh. Paham ya? Andaikan salaman sama Ahmad itu boleh dan tidak membatalkan wudu. Sebaliknya Ahmad tidak boleh nikah dengan Fatimah meskipun bukan menantunya lagi. Kas Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah
itu Zaid bin Harisah bukan anak kandung tapi anak angkat, kecuali anak angkat. Kalau anak angkat, jangankan menantu anak angkat sendiri dinikah boleh, kan bukan mahram. Oke? Anak angkat itu bukan mahram, Pak. Maka kalau jenengan ngambil anak angkat itu hati-hati. Kalau anak angkatnya perempuan, hati-hati sama yang suami. Kecuali ngambil anak angkatnya usia 2 tahun sempat disusui minimal 5 kali susuanan. Maka mahram karena susun. Tapi kalau jenengan anak angkat ini beda, banyak kasus, Pak. Tadi ada yang konsultasi ke saya di daerah Mojokerto apa Sidoarjo itu, Pak. Dia ngambil anak angkatnya tidak tahu kalau dia anak angkat. Sudah dimasukkan ke kakak, bahkan dia tidak dikenalkan sama ayah kandungnya. Nah, masalahnya begini. Ketika anaknya perempuan, ketika nikah, yang mengakad nikah ayah angkatnya. Tidak sah. Paham gak? Nah, tadi itu cerita ke saya, Ustadz, bagaimana nih kasusnya? Wis nikah yang ngakad itu ayah angkatnya, wis duwe anak telu. Kawit kondo, kawit ero, anak perempuan itu baru taruh. Kalau ayahnya itu ayah angkat. Bagaimana hukumnya? Saya bilang ya harus segera, karena ini sudah tahu, dan kalau sampai sudah tahu hukumnya, maka jangan kumpul dulu, langsung akad baru. Tidak usah adu-adu. Sampai mama orang tuanya di Jakarta, Ustaz, ya sudah, orang tuanya suruh wakilkan. Kan wakil bisa diatur pun. Wakilkan sama orang yang di Sidoarjo, siapa yang bisa diwakilkan untuk menjadi wali menggantikan orang tuanya. Pokoknya harus segera diakad. Karena kalau enggak berarti kan dia sudah tahu kalau dia akadnya tidak sah. Nah, kumpul yang kedua kan bahaya. Paham gitu? Nah, kasus-kasus seperti ini bahaya. Makanya kemudian saya ngomong tadi, ya sudah, sampean tidak usah ditunda ya. Ini langsung hari ini usahakan akad ulang. Orang tua aslinya dihubungi, kalau nggak memungkinkan disuruh wakil. Hari ini juga. Loh Ustadz, status anaknya bagaimana? Status anaknya tetap nasabnya kepada orang tua yang dia nikah dengan akad fasid. Paham nggih? Nah, ini yang kemudian hati-hati, Pak. Makanya ini termasuk termasuk juga nanti begini, ada lagi, saya kapan-kapan lebih detail. Ini pentingannya banyak nggak paham. Termasuk anak mantan istri. Itu juga mahram. Begini, Pak. Ahmad nikah sama Zainab, tidak punya anak, cerai, Pak. Ahmad nikah sama Zainab, cerai. Zainab nikah lagi sama Ali. Zainab nikah sama Ali, punya anak Fatimah. Fatimah ini sama mantan suaminya Zainab itu mahram. Paham ya? Tidak boleh dinikah, salaman boleh. Nah, paham ya? Ada yang unik, Pak. Ini bukan mahram, Pak. Ahmad punya anak namanya Ali. Fatimah, Zainab, sini Zainab. Ahmad ini dudo, duwe anak Ali. Zainab rondo, duwe anak Fatimah. Wes, Ali mbek Fatimah konco kuliah, seneng. Akhirnya Ali ngomong sama Ahmad, mintakan Fatimah untuk jadikan istri saya. Ahmad akhirnya minta ke Zainab. Ketemu ibu kok ayu. Jadi Ahmad seneng nang ibu anak seneng nang anak, bapak seneng nang ibu. Boleh ndak Ali nikah dengan Fatimah, Ahmad nikah dengan Zainab? Boleh, karena bukan mahram. Paham nggih? Bapak kawin ambek ibu, anak kawin ambek anak itu boleh. Paham nggih? Sing ruwet itu begini, Pak. Ahmad nikah ambek anake, Ali nikah ambek ibuke. Ya oleh, tapi kok anake sing bingung ngomong nyeluk opo. Makanya sing enak ya ngene ae, aja di wale. Sing enak ya bapak kawin ambek ibu, anak kawin ambek anak, kan sik jelas. Dan kan duwe anak ya jelas-jelas padha putu. Paham nggih? Oh, ini mahram. Ini bukan mahram. Nah, ini yang saya katakan batasan usia yang membatalkan wudhu, termasuk adalah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan tidak ada. Yang penting kategorinya adalah anak yang tidak layak disukai. Paham nggih? Terakhir dari saya, ada yang mau tanya, Pak? Sambil lanjut, Pak.
Terakhir kalau nggak ada, masuku bulil adami bibatnil kafi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi begini Pak, Ibu juga ini harus dipahami, terutama jangan waktu nyawi anak. Jadi kalau untuk nyentuh kemaluan itu ndak mikir mahram, bukan mahram, punya sendiri, punya orang, batal semua. Jenengan nyawi anak, meskipun anak sendiri batal. Tapi kalau bersentuhan kulit khusus laki-laki, perempuan, bukan mahram. Tapi untuk menyentuh kemaluan semuanya batal. Tei dewe yo batal, tei uwong yo batal, tei anak yang batal, semuanya pokok nyentuh kemaluan batal. Paham nggih? Termasuk kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Ngapun jenengan punya wudu, anak setelah jenengan anak diwawii, maka setelah mawii anak jenengan wajib wudu ulang. Karena wudu jenengan batal. Kenapa kok batal? Karena megang kemaluan. Paham nggih? Pun. Yang ingin saya sampaikan, begini. Ini termasuk juga kemaluannya mayit. Kemaluannya mayit umpama ada orang megang kemaluannya mayit, batal. Pokok khusus kemaluan. Ikut mikir urip mati, kecil besar, tek dewe tek wong batal kalau kemaluan. Paham nggih? Pun. Nah, untuk kemaluan yang dimaksud kemaluan kata ulama berlaku laki-laki perempuan. Ngapunten ini agak sedikit jorok tapi saya sampaikan. Yang dimaksud kemaluan itu kalau untuk laki-laki khusus batang. Ngapunten nggih. Khusus yang batangnya itu. Selain batang tidak batal. Ngapunten, andaikan yang dipegang itu telurnya tidak batal. Jadi yang batal khusus batangnya. Jadi kalau megang telurnya tidak batal. Megang bulu kemaluan tidak batal. Pokok sing batal cuma batang. Yang kedua, kalau yang perempuan adalah tempat nempelnya bibir kemaluan, bukan tempat tumbuhnya rambut. Ngapunten. Jadi kalau kemaluan perempuan yang depan itu area yang nempel, kulit yang nempel antara dua kemaluan perempuan, itu yang batal. Kalau cuma luarnya yang isinya tumbuhnya, ngapunten sangat karena ini harus dijelaskan, tempat tumbuhnya rambut kemaluan perempuan kalau dipegang batal. Paham nggih? Jadi kalau masuk baru batal. Ini kalau keterangan. Pun. Yang kemudian dimaksud dengan dubur bagian belakang adalah tempat bertemunya lubang. Jangan ngapunten nggih. Kan ada pantat kan begini, kalau kita duduk kan nempel. Lah itu tidak batal. Tapi kalau kemudian lubangnya itu jenengan wawi'i itu batal. Nah, kalau wawi kan pasti itu batal. Yang kedua, kalau batal itu, yang batal itu kalau nyentuhnya pakai bagian dalam tangan. Apa bagian dalam tangan? Bagian yang tidak kelihatan ketika kita tangannya digabung begini. Ya, kalau kita gabung begini, sing ndak ketok itu namanya bagian dalam. Jadi kalau jangan nyentuhnya pakai samping ini, ndak batal, tapi resiko Pak, kan samping kan pasti gini. Maka ngapunten Bapak-bapak, nek gatel, pingin ndak batal, garoing ini. Ojo ngene, ini batal. Karena yang batal itu kalau megangnya pakai bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau lama yang tidak kelihatan ketika kita gabung seperti ini. Paham nggih? Ini yang kemudian membatalkan. Ini yang membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain ada beberapa contoh. Kalau mazhab Ahmad itu segala yang keluar itu batal, Pak. Jadi kalau orang mimisen itu batal. Tapi kalau Syafi'i enggak. Yang keluar batal itu hanya dari jalan depan ataupun belakang. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Nggih. Satu, dalam mazhab Syafi'i memang ada pendapat yang batal itu yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Cuma kalau paling enak pakai ini, Pak. Kalau mazhab Hanafi batal itu kalau ngapunten, kalau bahasanya Hanafi itu intisyar, Pak.
Ngapunten, tak jelaskan karena kalau intisyar itu kalau nggak diterjemahkan bingung Pak. Ngapunten sangat agak jorok. Intisyar itu kalau nyentuhnya sampai ngaceng itu batal. Itu kalau Hanafi. Mek nyentuhnya nggak sampai ngaceng itu kalau Hanafi tidak batal. Makanya saya sendiri kalau di rumah itu cenderung ikut Hanafi. Nah ini yang saya sampaikan. Bedanya Hanafi sama Syafi'i. Ini coba jangan lihat tabel ini. Ini kalau Hanafi wudhu itu tidak batal kecuali hubungan intim baru batal, atau sampai taraf orangnya ketika nyentuh itu sampai tadi itu Pak, itu batal. Tapi kalau jenengan pingin ikut Hanafi maka cara wudhunya pakai Hanafi. Apa bedanya? Ini yang sering saya sampaikan, Hanafi itu air harus ngalir kecuali jenengan airnya banyak. Tapi kalau airnya baknya kecil itu kalau Hanafi itu lebih rentan dibandingkan Syafi'i. Makanya Hanafi itu kalau mau wudhu pakai air yang ngalir terus. Bahasa kita apa? Air keran. Makanya bahasa Arabnya keran itu Hanafiyah. Jadi kalau tidak percaya nang Arab takon, keran itu bahasa Arab apa? Hanafiyah. Kenapa kok bahasa Arabnya keran Hanafiyah? Karena ulama yang mewajibkan kalau wudhu itu airnya ngalir terus itu Hanafi. Lah keran kan ngalir terus. Hanafiyah. Nomor 2. Kalau Syafi'i didolet itu kan sah. Tapi kalau Hanafi minimal seperempat begini. Seperempat bagian ubun-ubun. Makanya saya kalau di rumah itu kalau wudhu selalu pakai Hanafi. Karena ribet kalau di rumah wudhu pakai Syafi'i Pak. Apalagi punya anak kecil. Bisa jadi jenengan sebelum sholat wudhu 5 kali. Makanya saya kalau di rumah itu ambil air keran. Kemudian saya usap ini minimal seperempat begini, sudah. Saya di rumah itu kalau wudhu jentuh istri aman, saya tidak batal karena saya ikut Hanafi. Paham nggih? Meskipun nanti sholatnya pakai Syafi'i tidak masalah. Kenapa? Karena satu paket. Wudhu satu paket, sholat satu paket. Yang nggak boleh itu satu paket dicampur. Wudhunya pakai Syafi'i, batalnya melok Hanafi, itu yang nggak boleh. Dia harus satu paket. Wudhunya Syafi'i, coro batalnya Syafi'i. Wudhunya Hanafi, batalnya melok Hanafi. Paham nggih? Kalau Maliki, jenengan Maliki lebih enak. Maliki itu sing penting tidak syahwat, tidak batal. Sing paling enak Hanafi, Pak. Karena Hanafi itu meskipun syahwat yang penting tidak sampai ngaceng, itu tidak batal. Tapi kalau Maliki nyentuh kok ngerangsang gitu ya, meskipun tidak sampai itu langsung batal. Ya, saya koyo ngejreng itu wis batal, itu Hanafi. Maliki. Tapi kalau jangan pakai Maliki agak ribet. Kenapa kok Maliki ribet? Maliki memang tidak harus pakai air keran. Agak sedikit longgar untuk masalah air. Tapi Maliki ribetnya apa? Gosok itu wajib. Ya, kalau jenengan wudhu kan begini. Ambil air, ini namanya basuh. Setelah basuh jenengan begini kan, ini namanya gosok. Nah, kalau Syafi'i gosok gini sunnah. Jadi kalau jangan wudhu ya, ambil air gini aja. 3 kali. Setelah itu tidak diginikan. Itu kalau Syafi'i sah. Tapi kalau Maliki wajib. Gosok gini wajib. Tangan setelah kasih air diginikan wajib. Yang biasanya kita lupa gosok itu apa? Kaki. Paham nggih? Jangan kalau wudhu mungkin kalau wajah sering digosok, tangan sering digosok. Yang sering kita lupakan kalau wudhu gosok itu apa? Kaki. Karena wis sikil kayak banyu moro langsung blayu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ndak enaknya Maliki, kepala harus rata. Jadi kalau Syafi'i begini sunnah, Pak. Begini ini kalau Syafi'i sunnah. Tapi kalau Maliki begini ini wajib. Paham nggih? Nah, makanya kalau istri saya nggak senang pakai Maliki. Kenapa? Karena bagi perempuan kalau rata itu setelah itu kudungan ndak enak katanya. Kerambut itu ndak enak. Makanya saya sama istri itu biasanya sepakat di rumah pakai Hanafi. Wudhunya pakai keran, kepala diusap seperempat ubun-ubun. Setelah itu jangan pegang nggak apa-apa. Paham nggih? Ada lagi mau tanya? Monggo. Yang kedua tadi tanya apa, Pak? Kateter, nggih, kateter. Kateter itu begini, ada 2. Ada urusan batalnya, ada urusan najisnya. Kalau jenengan ngapunten, kemaluannya masih normal, seiso nguyu. Maka kalau ada kateter, andaikan kateternya keluar cairan, tidak membatalkan wudhu. Tadi yang saya sampaikan, kateter itu membatalkan wudhu kalau jalan depan buntu tidak berfungsi, tidak bisa kencing. Maka kateter yang di bawah pusar
itu kalau keluar cairan maka membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Urusan batal wudhu dengan tidak batal wudhu. Nomor dua, urusan najis. Ada banyak orang kateter itu kan nempel. Kemudian dikasih kantong. Nggih, dikasih kantong. Itu namanya najis. Nah, kalau ikut Syafi'i, orang yang seperti ini sholatnya, dia sholatnya li hurmatil waqti. Nanti andaikan dia sembuh, kalau pendapat madhab Syafi'i, sholatnya wajib diulang. Tapi kalau dia mati, sholatnya gugur, keluarganya tidak wajib ngodoi. Paham nggih? Ini kalau Syafi'i. Makanya kalau Syafi'i kalau pakai kateter ya resikonya itu. Berarti dia sholat membawa najis. Tetap wajib sholat sebisanya. Andaikan dia sakitnya sampai mati, maka tidak punya tanggungan sholat. Keluarganya tidak wajib qadha. Tapi kalau dia sembuh, kalau mazhab Syafi'i dia wajib i'adah, wajib ngulang sholat. Nah, masalahnya begini Pak, Ustadz, loro ini setahun Ustadz, sing kate ngulang setahun niku lho. Jangan pingin yang ngulang atau pingin ndak. Ada pendapat Pak mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu mengatakan suci dari najis itu bukan syarat sah tapi sunnah. Saya ulang lagi, suci dari najis kalau Maliki itu bukan syarat sah tapi sunnah. Tapi kalau saya yang paling aman ya diulang. Ngoten nggih? Pun. Ada lagi? Sudah Isya? Sampun nggih? Saya kira cukup. Ada tanya? Sampun nggih? Sampun. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.